Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Seperti yang udah gue bahas sebelumnya, di chapter ke-72 Boruto, ada percakapan antara Hinata dan Boruto, di mana Hinata takut jika misi Boruto kali ini, Boruto tidak akan pernah kembali lagi. Ini udah sebuah pertanda banget bahwa salah satu di antara mereka kemungkinan besar akan meninggal dunia, sehingga tidak bisa bertemu satu sama lain. Nah, karena Boruto adalah tokoh utama, jadi udah jelas kan ya, siapa yang bakal pergi? Hinata. Nah, tapi tahu nggak sih kalian kalau sebenarnya apabila Hinata mati, maka Naruto juga akan ikut mati pula bersamanya. Kenapa? Karena kisah cinta mereka itu adalah simbolisasi dari benang merah takdir, di mana mereka ditakdirkan akan sehidup dan semati pula. Namun, mereka bukan pertama yang bakal mengalami hal ini. Siapa yang pertama? Penasaran? Sebelum itu, kita akan bahas dulu apa sih benang merah takdir ini yang jadi poin utama dalam teori ini. Jadi, benang merah takdir adalah sebuah kepercayaan yang berasal dari negeri Cina, namun juga diadopsi di dalam beberapa wilayah Jepang, bahwasanya pada setiap manusia mempunyai benang yang tidak terlihat yang mengikat antara orang satu dengan yang lainnya untuk selalu bersama sampai kapanpun sebagai hubungan cinta sejati. Jadi, orang-orang yang tersambung satu sama lain akan ditakdirkan untuk menjadi pasangan, tidak peduli seberapa sulit rintangan yang mereka hadapi. Walaupun memang benang ajaib ini juga bisa merenggang atau kusut layaknya sebuah hubungan pada umumnya. Tapi, benang ini tidak akan pernah putus, akan selalu menyambung. Ada banyak cerita rakyat mengenai benang merah takdir ini. Gue mau ceritain sedikit aja salah satunya. Jadi ada seorang pemuda yang berjalan di malam hari lalu melihat seorang kakek yang udah tua berdiri di bawah sinar rembulan. Tentunya kakek itu adalah perwujudan dari dewa jodoh kepercayaan Cina, Yue Lao. Nah, kakek itu menjelaskan ke pemuda bahwa pemuda tersebut tersambung takdirnya bersama seseorang perempuan yang bakal jadi istrinya. Tapi, karena dia masih muda dan masih belum mikirin hal kayak gitu, dia ya melanjutin hidup seperti biasanya layaknya anak kecil, bermain-main, dan dia juga pernah jahilin melempar batu tepat kena ke seorang gadis kecil. Terus dia lari tak bertanggung jawab, ya kayak anak-anak pada umumnya. Kemudian setelah dewasa dia dijodohkan. Nah, ketika malam pernikahannya, istrinya itu masih pakai penutup pakaian adat dan perhiasan di kepalanya. Terus akhirnya ketika dia buka penutupnya, pemuda itu bahagia, ternyata dia cewek yang cantik. Tapi ada yang aneh, perempuan ini gak mau buka penutup di bagian alisnya. Pemuda tersebut berkata, kenapa? Dan istrinya pun menjawab, dulu waktu dia kecil, seorang anak cowok pernah melemparinya batu, kena kepalanya, dan sampai sekarang ada bekas lukanya. Jadi harus ditutupin biar gak malu. Akhirnya, pemuda itu sadar ucapan kakek tua yang dulu bahwa dia akan segera bertemu jodohnya itu benar. Walau dia jahilin cewek itu dan gak pernah bertemu lagi setelah itu. Tapi kalau udah jodoh, ya pasti bakal bertemu lagi kan ya. Nah terus bagaimana hubungannya sama Naruto? Di seri Naruto ini, benang merah takdir itu digambarkan secara nyata, secara visual dalam bentuk shawl merah Hinata yang dia rajut untuk Naruto di Naruto The Last Movie. Dari dulu kan kita tahu, Naruto secara gamblang bilang kalau dia suka sama Sakura, dia mau berusaha melakukan apapun demi Sakura. Tapi karena benang merah takdirnya itu sebenarnya tersambung dengan milik Hinata, sebesar apapun hal yang dilakukan Naruto untuk Sakura, mereka nggak akan pernah bersama sebagai kekasih. Justru sebaliknya dengan Hinata, mereka jarang banget berkomunikasi, tapi pada akhirnya Hinata lah yang jadi istri Naruto. Terus teman-teman mungkin ada yang tanya, jadi karena shawl merah itu Naruto langsung jadi jatuh cinta ke Hinata? Jawabannya jelas enggak lah. Naruto dari dulu tuh ada rasa sama Hinata. Buktinya apa? Yang pertama, ingat nggak waktu ujian Chunin, Hinata lawan Neji, dimana ketika Hinata diolok-olok Neji, orang yang paling menentang dan membela Hinata siapa? Naruto. Terus ketika mereka bertemu sebelum babak final di tempat latihan Naruto, apa percakapan mereka berdua? Naruto memperlihatkan sisi yang tidak dia tunjukkan ke orang lain selain Hinata. Naruto mengakui bahwa dirinya adalah sebuah kegagalan. Dia bilang hal ini kepada orang lain untuk pertama kalinya.
Bukan kepada Sakura, Konohamaru, atau siapapun, tapi ke Hinata. Dan ketika Hinata menolak omongan Naruto dan justru bangga dan menyemangati Naruto, apa yang terjadi? Nervousnya Naruto hilang. Dia jadi percaya diri lagi, bisa ngalahin Neji yang terkenal dengan kekuatannya. Dan yang paling menarik adalah akhir percakapan mereka berdua. Naruto bilang, tipe cewek kayak Hinata adalah tipe yang Naruto sukai. Sontak, jelas hal tersebut bikin Hinata jadi tersipu malu kan ya? Hehe. Yes, ada peluang. Mungkin itu yang dipikirin Hinata. Yang kedua, waktu invasi Pain. Ini semua pasti ingat kan ya? Hinata datang nyelamatin Naruto. Walau akhirnya ya harus pingsan karena kekuatan antara Pain dan Hinata tuh jomplang banget. Tapi ingat apa yang dikatain Pain waktu itu? Cinta menghasilkan pengorbanan, dan pengorbanan menghasilkan kebencian. Pain di sini tuh jelas bicarain tentang cinta mereka berdua, pengorbanan Hinata dan kebencian Naruto. Sehingga ketika Hinata pingsan, langsung Naruto bereaksi dan berubah menjadi ekor 6 karena sangat emosionalnya dia. Bahkan lebih emosional daripada saat melawan Orochimaru, di mana Naruto teringat Sasuke, dia cuma sampai ekor 4 aja. Yang ketiga, waktu kematian Neji. Dan ini momen yang sangat keren sekali, karena pertama kalinya Naruto hampir putus asa dengan kehidupan atas kegagalannya nyelamatin orang-orang, dan bahkan sempat terpikir mau nerima ajakan Obito. Tapi Hinata langsung mengingatkan Naruto tentang jalan ninjanya dan terus menyemangati Naruto bahwa dia akan selalu berdiri bersamanya sampai kapanpun. Dan yang keempat, waktu Infinite atau Mugen Tsukuyomi terjadi. Siapa orang pertama kali mau diselamatin Naruto dari Genjutsu tersebut? Jawabannya Hinata, bukan orang lain. Jadi walaupun ketika itu Hinata memanggil Naruto cuma dalam hatinya, tapi ucapan itu sampai ke Naruto dan membuat Naruto tergerak untuk nyelamatin Hinata. Sebelum akhirnya ya Sasuke ngentiin Naruto karena takut Naruto juga ikut kena Genjutsunya. Nah, jadi dia dari dulu tuh udah ada rasa ke Hinata, cuman masalahnya dia tuh belum sadar karena dia nggak ngerti hal-hal cinta seperti ini. Karena tahu sendiri kan ya, dia sama sekali nggak punya pengalaman dicintai dan mencintai keluarga. Jadi wajar dia nggak ngerti perasaan dia yang sebenarnya. Sampai akhirnya baru di The Last Movie, di mana syal merah yang Hinata rajut untuk Naruto terus disimboliskan berulang-ulang di berbagai adegan. Akhirnya kepingan puzzle terakhir pun tersambung. Dan mata hati Naruto pun juga ikut terbuka bahwa selama ini dia itu juga cinta kepada Hinata. Cinta sejati. Terus gimana dengan Sakura? Iya, dia juga suka. Tapi batas suka karena Sakura itu cewek yang imut, yang cantik dan sebagainya. Dan berangsur-angsur berubah menjadi sayang sebagai teman dekat. Bukan cinta yang sesungguhnya. Karena cinta sesungguhnya ya untuk Hinata semata. Benang merah takdirnya. BTW teman-teman, udah nemuin benang merah takdir kalian belum? Kalau belum, sama deh. Oke, lanjut ke pertanyaan utama. Kenapa kok Naruto dan Hinata ditakdirkan mati bersama-sama? Karena ingat, siapa lagi yang kisah cintanya disimbolkan dengan benang merah takdir di seri Naruto ini? Jawabannya, tak lain tak bukan orang tua Naruto itu sendiri, Kushina dan Minato. Nah, untuk bentuk visual benang merah takdir mereka terletak pada rambut Kushina. Ingat, Minato suka Kushina karena apa? Rambut merahnya. Nah, ini malah diucapin dengan jelas sama Kushina tentang benang merah takdir. Dan karena alasan itulah mereka bisa hidup bersama dan mati pun bersama sebagai seorang pasangan sehidup semati. Jadi, jika mengikuti pendahulunya yang sama-sama memiliki ikatan benang merah takdir, maka Naruto dan Hinata juga bakal mati bersama-sama. Ataupun kalau nggak bareng ya terpaut beberapa waktu aja, tapi nggak bakal lama. Karena satu pergi, maka yang lain ikut pergi juga. Mereka karena udah jadi satu kesatuan. Terus bagaimana cara mereka berdua bisa mati? Nah, ini masih belum tahu. Untuk sementara teori gue ya terkait dengan serangan kode ke Konoha di chapter-chapter Boruto berikutnya. Entah bagaimana, mungkin aja kode mau culik Boruto, tapi Hinata dan Naruto sebagai ayah dan ibu bersama-sama melindungi anak yang mereka cintai.
dan mengorbankan nyawa mereka demi Boruto, biar dia tidak diculik dan jadi makanan Jubi. Mungkin aja kan ya. So, oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.